Halo guys, back to my pawon. Masih ingat dengan video ini? Ya, dulu saya pernah bikin pizza pisang. Ini enak banget dan bedanya dulu saya hanya menggunakan topping pisang aja ya. Jadi adonan pizzanya saya nggak pakai pisang. Kali ini saya mau bikin pizza pisang lagi dengan bahan adonan yang sedikit berbeda dari sebelumnya. Langsung aja ke bahannya. Saya pakai 2 buah pisang kepok yang sudah matang. Sebenarnya semua jenis pisang bisa dipakai, tapi yang paling recommended jenis pisang buah ya. Misalnya pisang Ambon, pisang Cavendish, pisang emas, atau pisang-pisang lain yang enak kalau misalnya langsung dimakan pas sudah matang. Sebelumnya ini akan saya hancurkan dulu atau saya lumatkan. Lebih bagus sih sebenarnya pakai pelumat makanan ya teman-teman, tapi saya mau hancurin pakai cara manual aja. Nah, ini dihancurin sampai lembut banget kayak gini. Ini 2 buah pisang kepok ya, saya pakai semuanya. Setelah teksturnya kayak gini, saya akan sisihkan lalu siapkan mangkok besar. Untuk bahan selanjutnya saya pakai 150 gram tepung terigu protein tinggi, sejumput garam, dan sebelumnya ini diaduk dulu biar tercampur rata. Setelah garamnya tercampur rata, ini udah cukup ya. Lalu saya akan tambahkan setengah sendok teh baking powder, masukin semuanya. Dan pisang yang tadi udah dilumatkan 2 buah, masukin semuanya. Ini akan lebih bagus hasilnya kalau pakai pisang Ambon ya teman-teman. Masukin semuanya. Lalu saya akan tambahkan 1 sendok teh Fermipan atau pengembang roti, masukin semuanya. Kemudian semua bahan ini diaduk rata. Nah, untuk bahan terakhir ini saya pakai 1 sendok makan susu bubuk yang udah saya larutin dengan 4 sendok makan air, masukin semuanya. Kemudian ini diuleni sampai setengah kalis. Setelah didiamkan selama 10 menit, adonannya udah berubah ya teksturnya, nggak kayak yang tadi. Yang tadi itu lembek dan lengket. Ini udah nggak lengket lagi. Kemudian uleni lagi selama kurang lebih 3-5 menit. Kalau udah kayak gini, tutup menggunakan plastik wrap atau teman-teman bisa gunakan serbet bersih juga. Dan ini didiamkan lagi selama 25 menit sampai 30 menit. Setelah didiamkan selama 25-30 menit, adonan udah siap. Ini akan saya buka dulu untuk plastik penutupnya, sisihkan, kemudian siapkan meja. Taburi meja menggunakan tepung terigu kering. Taruh adonan di atas meja yang udah dilapisi dengan tepung terigu. Atasnya juga kasih tepung terigu dikit ya, karena ini agak lengket. Lalu pipihkan adonan dan ketipisannya sesuai selera. Kalian bisa pipihkan adonan dengan cara seperti ini atau bisa juga gunakan rolling pin. Nah, ini kayaknya udah cukup. Saya akan angkat dulu ya, kemudian panggang, dan panggangnya tanpa oven ya teman-teman. Ini saya angkat dulu. Nah, untuk step berikutnya saya akan panggang pizza pisangnya menggunakan pan dari Stain Cookware. Kemudian ini ditutup biar matangnya merata. Kemudian setelah dipanggang selama 3 menit menggunakan api sedang cenderung kecil, balikan adonan. Oke. Lalu matikan api. Selagi masih panas, saya akan tambahkan 1 sendok makan mentega. Ratakan menteganya karena ini masih panas, jadi menteganya langsung meleleh. Setelah ini tinggal tambahkan topping sesuai selera. Untuk topping yang saya pakai ada meses, ada pisang slice atau pisang yang diiris tipis-tipis. Yang pertama saya akan taburi meses coklat. Teman-teman bisa gunakan topping lain ya sesuai selera teman-teman.
Oh ya teman-teman, ide ini juga oke sekali ya dijadikan ide jualan karena ini termasuk masih jarang banget ada yang jualan seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan tambahkan pisang yang udah diiris tipis-tipis seperti ini. Ini bisa juga pisangnya dipanggang dulu ya biar lebih cantik. Saya lupa nggak panggang dulu, jadi langsung aja ditambahin kayak gini. Saya juga pakai keju mozzarella, ini sedikit aja ya pakainya, nggak perlu banyak-banyak. Kemudian saya juga pakai meses yang warna kuning dan ada juga choco chip masukin. Pokoknya bahan apa aja yang bisa dibuat topping masukin ya. Setelah selesai, tutup pan, kemudian nyalakan kembali apinya dan ini dipanggang lagi sekitar 4 menit. Nah, ini dia setelah 4 menit, dia udah matang. Akan saya angkat dulu. Wah, kejunya udah lumer. Mesesnya juga udah lumer-lumer. Wah, cantik sekali. Toppingnya saya tambah choco chip dikit lagi dan setelah selesai tinggal potong-potong aja, dan dari satu resep ini jadi 8 potong dengan ukuran yang cukup gede. Untuk menentukan harga jualnya teman-teman tinggal sesuaikan aja dengan modal yang dipakai. Nah, ini dia hasilnya, bisa dilihat ya teman-teman, ini benar-benar kelihatan enak banget. Dan rasanya juga emang beneran enak, rotinya atau pizzanya juga nggak ada yang mentah, ini matang sempurna, toppingnya lumer dan tumpeh-tumpeh. Wah, ini benar-benar mantul sekali, ide bisnis kekinian yang sangat recommended sekali.